Apa itu sekolah? Pernahkah Anda merasa bahwa pendidikan yang Anda jalani selama bertahun-tahun tidak memberi Anda bekal yang cukup untuk menghadapi dunia nyata? Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Saya sudah 20 tahun sekolah, dari TK sampai pasca sarjana. Tapi masih bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa semua ini? Setelah bertahun-tahun belajar, saya masih nggak tahu cara mengurus pajak sendiri, beli rumah, ajukan pinjaman, dan beberapa hal yang saya kurang pahami. Pengetahuan tentang investasi, bangun kredit, atau cari kerja juga minim banget. Nilai saya memang nggak tinggi-tinggi amat, tapi saya bisa pakai ijazah itu buat kerja sekarang. Tapi, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya nggak dapat apa yang diinginkan? Sekolah memang ngajarin banyak hal, kayak cara memfaktorkan trinomial dalam matematika, bahwa mitokondria adalah pusat tenaga sel dalam biologi, hukum Newton dalam fisika, atau rumus-rumus kimia organik. Saya ingat tentang teori Pythagoras, tapi jujur aja jarang banget kepake. Emang berapa ilmu sering dipakai untuk masing-masing pekerjaan, tapi tidak semua digunakan. Sebagian besar yang diajarin di sekolah akhirnya lupa. Ibuku pernah bertanya, hari ini belajar apa di sekolah? Dan saya menjawab, nggak banyak. Itu bukan karena merendah, tapi emang udah lupa. Pasti kalian pernah menghadapi hal tersebut. Dan bukan cuma saya yang ngerasain ini, jutaan siswa lain sama aja. Takut angkat tangan karena takut salah. Jadi bukti kalau sekolah bukan tempat pusat belajar atau ngembangin intelektual. Sekolah seringkali cuma jadi ajang dapat nilai dan ngumpulin sebanyak mungkin nilai A. Gak heran kalau pertanyaan paling sering di kelas adalah, ini masuk ujian gak? Kira-kira materi apa sih yang keluar? Apa saja ya soalnya? Kira-kira kamu bisa gak sih ngerjain soal ini? Kalau sistem pendidikan benar-benar fokus ke pembelajaran, bukan cuma pengujian dan ngafal, gagal nggak akan jadi hal yang memalukan. Sebaliknya, gagal bakal jadi kesempatan buat cari jawaban lain. Kalau sekolah benar-benar peduli sama kesuksesan pribadi atau akademis kita, siswa bakal dikasih lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit PR. Ini bukan cuma opini saya, tapi kesimpulan yang udah diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Tidur 1 jam lebih lama mungkin lebih bermanfaat daripada bikin esai tambahan, baca 150 halaman, ngerjain 60 soal di lembar kerja, dan bikin beberapa kegiatan, terutama kegiatan berkelompok. Sekolah dan kampus sering dikendalikan oleh aturan yang ketat, mirip penjara. Di kampus pun banyak aturan yang kadang tidak masuk akal dan sepele yang jadi luar biasa. Kita harus minta izin buat hal-hal dasar dan seringkali ditanya, kenapa nggak dilakukan sebelum kelas? Guru selalu bilang, gunakan waktumu dengan bijak. Tapi 5 atau 6 jam di sekolah tiap hari seringkali terasa paling gak efisien. Metode pengajaran tradisional yang jejali informasi kepada siswa dan kemudian suruh muntahin di ujian lebih mirip bulimia akademis daripada pendidikan sejati. Di kampus, hal serupa juga terjadi. Aturan-aturan yang kadang tidak masuk akal dan sepele seringkali diperbesar dan dijadikan masalah utama. Pendidikan sejati seharusnya ngajarin kita cara ngubungin titik-titik pengetahuan, bukan cuma ngafal. Tapi sekolah lebih sering ngajarin kita cara nangkap ikan tanpa nunjukin caranya, dan kalau nggak ikutin aturannya, hasilnya nggak dihitung.
Sistem ini bikin banyak siswa atau mahasiswa merasa nggak berguna dan terjebak dalam lingkaran ngafal yang nggak ada ujungnya. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki tantangan unik. Meskipun ada peningkatan dalam akses pendidikan, kualitas masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data OECD, hanya 19% siswa di Indonesia yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 37%. Di negara seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang, pendidikan menekankan pada pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas. Mereka juga memiliki lebih sedikit jam belajar, namun lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas. Di Finlandia misalnya, siswa memiliki jam belajar yang lebih pendek dan lebih banyak waktu untuk kegiatan di luar sekolah yang mendorong pengembangan holistik. Sistem pendidikan Korea Selatan sangat kompetitif, tetapi berhasil menghasilkan siswa dengan prestasi tinggi dalam matematika dan sains. Jepang juga memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dengan penekanan pada disiplin dan kerja keras yang menghasilkan prestasi akademis tinggi secara konsisten. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi masalah seperti disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya pelatihan untuk guru, dan fasilitas yang belum memadai. Reformasi pendidikan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, termasuk kurikulum baru, program pelatihan guru, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun kurikulum terus diperbaharui, tantangan seperti beban kurikulum yang terlalu berat, ketidakmerataan kualitas pengajaran, serta kurangnya akses terhadap teknologi dan sumber daya belajar masih menjadi hambatan besar. Selain itu, kita juga sering mendengar cerita tentang orang-orang yang pendidikannya tidak tinggi, tetapi bisa menghasilkan banyak uang dan hidup kaya raya. Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan banyak pendiri perusahaan besar lainnya adalah contoh nyata bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung pada gelar akademis. Mereka membuktikan bahwa kadang-kadang faktor seperti kreativitas, ketekunan, dan kesempatan bisa lebih menentukan daripada pendidikan formal. Di Indonesia, beberapa contoh nyata termasuk Bob Sadino yang sukses besar dengan usaha agribisnis dan retail meskipun hanya lulusan sekolah dasar. Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sukses mendirikan perusahaan perikanan dan maskapai penerbangan tanpa pendidikan tinggi. Ada juga Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas yang hanya lulusan SD namun berhasil menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Andi F. Noya yang terkenal sebagai jurnalis dan presenter televisi juga tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Namun, apakah ini karena mereka lebih beruntung atau memang karena faktor lainnya? Mungkin saja kombinasi dari keduanya. Sukses tanpa pendidikan formal yang tinggi memang mungkin, tapi bukan berarti mudah. Banyak orang sukses tanpa gelar karena mereka menemukan jalan mereka sendiri, memanfaatkan peluang yang ada, dan seringkali bekerja lebih keras dan lebih cerdas dari yang lain. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sementara sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari negara lain yang telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Reformasi berkelanjutan dan investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan masa depan. Pada akhirnya, pendidikan formal tetap penting, tapi bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki
untuk menciptakan peluang dan mencapai tujuan kita. Bagaimana pandangan Anda tentang sistem pendidikan saat ini? Apakah Anda setuju bahwa kreativitas dan kesempatan bisa lebih menentukan kesuksesan daripada pendidikan formal? Atau apakah Anda berpikir bahwa pendidikan tinggi tetap penting? Beritahu kami ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Salam edukasi.